warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Dita Selvianti. Aku dari Universitas Teknologi Digital pada jurusan Manajemen Non-Reguler, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Senang ketemu sama kalian semua. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini tuh kita akan membahas mengenai bukan beberapa sih, sebenarnya cuma satu mata kuliah yang ada di Manajemen Non-Reguler gitu. Banyak sebenarnya mata kuliah yang ada di manajemen non reguler. Ada kewirausahaan, ada akuntansi, ada etika bisnis dan profesi. Tapi kita nggak bakal bahas semuanya kok. Kita cuma bahas satu mata kuliah aja. Jadi kita mau bahas apa? Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita bakal bahas mengenai etika bisnis dan profesi. Tentang apa gitu? Etika bisnis dan profesi itu kan banyak. Tapi di sini tuh Dita bakal bahas tentang table manner. Kalian tahu kenapa Dita milih table manner? Jadi gini, sebenarnya materi table manner itu menurut Dita tuh sangat menarik gitu ya. Karena kayak suatu hal yang sederhana, tapi gak semua orang tuh mampu ngelakuinnya. Mampu dalam hal apa sih gitu? Mampu dalam hal, kadang ada orang yang berpikir ini tuh sebenarnya gampang, tapi mereka tuh males buat ngelakuinnya kayak gitu. Oh iya, kita dari tadi bahas table manner. Tapi kalian tahu gak sih apa itu table manner? Table manner sendiri itu aturan-aturan yang ada ketika jamuan makan di restoran, atau itu secara formal ataupun informal. Nah, kayak gitu. Aturan yang kayak gimana gitu. Nanti kita bahas di yang selanjutnya. Sebenarnya gini, table manner itu tuh semua orang tuh bisa. Cuman gak semuanya itu mau buat ngelakuinnya. Ada beberapa tuh yang mikir kayak gini, cuman makan doang kok banyak banget aturannya sih, kayak gitu, yang penting kenyang. Ya sebenarnya Dita nggak nyalahin ya kalau misalkan ada orang-orang yang berpendapat kayak gitu. Mungkin emang Dita sendiri masih kurang mentaati gitu peraturan table manner kayak gitu. Tapi kan siapa tahu kan, misalkan kita di suatu saat nanti tuh bakal jadi orang penting gitu, amin lah ya. Kita jadi orang penting, kita diundang di acara jamuan, kan itu nggak mungkin kalau misalkan kita nggak pakai table manner gitu, kita nggak mempraktikkan table manner itu. Contoh table manner tuh kayak gimana gitu. Contoh waktu kita makan nih, kita makan itu tuh, kalau makan tuh sebenarnya kita harus punya etika. Semua orang juga tahu kan, makanan itu kita juga harus hormati juga kan, harus punya etika waktu makan. Misalkan kita diundang di jamuan makan sama orang penting gitu, kan kita nggak mungkin tuh misalkan kita di rumah kalau makan kaki sering angkat satu. Kalian tahu kan kalau misalkan makan kakinya diangkat satu kayak gimana gitu. Nah itu kan nggak bakal sopan kan, orang lain tuh bakal kasih kesan buruk buat sikap kayak gitu tuh gitu. Kok itu orang nggak punya sopan santun gitu, makan kakinya ditaekin kan, kayak gitu pasti di pikiran orang-orang kan. Nah itu juga pasti harus kalian hindarin tuh sikap kayak gitu, makan kaki diangkat satu. Secara logika aja itu udah nggak sopan gitu. Terus apalagi sih table manner itu, contohnya misalkan kita dikasih serbet buat alas makan gitu. Serbet itu jangan kalian pakai buat lap keringat atau lap makanan yang tumpah atau apa gitu. Kan kita disediain tisu, ya udah pakai tisu, jangan pakai serbet. Itu tuh kita ciri menghormati yang jamu kita gitu, tuan rumah, yang menghormati tuan rumah. Terus kalau misalkan kita dikasih alat makan kayak sumpit atau sendok, usahain tuh kita pakai gitu. Kenapa gitu, kan bisa pakai tangan gitu kan, kayak makan di rumah pakai tangan gitu, nggak pakai sendok atau kenapa. Boleh aja kalau misalkan makanan kering kayak roti ataupun apa gitu yang kering. Kan kalau misalkan kayak makanan basah kita pakai tangan kan jadi jorok kan jatuhnya, nanti jadi kotor tangannya. Sedangkan kita udah disediain sendok, garpu, pisau kayak gitu, kita pakai peralatan itu secara nggak langsung tuh kita ngehormatin tuan rumah gitu yang udah nyiapin peralatan itu. Nah terus kalau misalkan makan yang benar harus kayak gimana? Contoh nih ya, kalau misalkan makan, ada beberapa orang yang makannya itu ngecap. Kalian tahu ngecap kan? Makan ngecap tuh kayak ada suaranya gitu kan. Pasti orang yang ngedengarnya tuh kayak mikir gini,
apa sih kok makannya kayak gitu, kurang enak, orang lain pasti ngedengarnya kan. Terus pasti orang juga bakal ngerasa keganggu gitu. Makan ngecap kayak gitu bakal ngeganggu orang lain banget. Jujur Dita sendiri kalau misalkan ada orang yang makan yang ngecap kayak gitu emang ngerasa keganggu gitu, ngilangin selera makan kita buat makan gitu. Terus minuman misalkan udah habis nih tapi kalian paksa buat sedot, pasti ada suaranya kan, kayak ada, pokoknya minuman udah habis tapi kalian paksa sedot pasti ada suaranya. Itu tuh sebenarnya nggak sopan. Di dalam table manner itu tuh sesuatu hal yang sangat salah. Terus apalagi sih contohnya table manner? Contoh misalkan kita mau manggil pelayan gitu. Kita makan nih di restoran misalnya, terus kita manggil pelayan. Kita manggil tuh jangan mentang-mentang kita pembeli ya, kita nggak punya sopan santun. Kayak mikirnya, oh gue udah bayar loh di sini gitu, mau gimana pun ya terserah gue gitu. Jangan mikir kayak gitu gitu. Kalau misalkan kita butuh bantuan pelayan, misalkan mau minta daftar menu gitu kan, angkat tangan aja sambil panggil pelan, bukan pelan sih, maksudnya sopan aja gitu panggil pelayannya, jangan teriak gitu, itu kan nggak sopan jatuhnya kan. Nah terus apa-apa tuh harus ngucapin, misalkan mau minta tolong menu, tolong, maaf, sama terima kasih. Itu tuh 3 kata yang jarang banget orang lain bisa ngucapin. Gak semua orang lain tuh bisa mau gitu ngucapinnya. Sebenarnya itu kata tuh yang mudah loh. Misalkan kayak, Mbak, maaf, tolong minta daftar menu gitu kan gampang gitu. Tapi gak semua orang tuh ngelakuin itu gitu. Kalau udah dikasih nih, makasih kayak gitu, kan kalau udah dibilang makasih tuh orang lain juga kayak ngerasa dihormatin sama kita kan, kayak gitu. Kalau misalkan udah mintanya nggak sopan, terus udah dikasih juga nggak bilang minta, kalau misalkan udah dikasih juga nggak ngomong terima kasih, kan itu jatuhnya nggak sopan banget kan, kayak gitu. Itu juga merupakan bagian dari salah satu table manner. Terus table manner tuh kayak gimana lagi? Tapi kalian pernah nggak sih kalau misalkan makan tuh ada pengalaman yang buruk gitu sama orang yang makan tapi nggak punya table manner gitu? Oh iya, ada tambahan lagi nih. Contoh buat table manner, kalau misalkan kalian tahu dessert kan, makanan penutup gitu, biasanya kalau misalkan di jamuan itu ada dessert kan, buat makanan penutup, ada kayak pencuci mulut gitu. Kalian tuh jangan mentang-mentang lapar, sebenarnya bukan di dessert aja sih, di kayak makanan pembuka juga, kalian tuh jangan kalau udah dikasih nih makanannya, jangan langsung diserbu, jangan langsung ngambil banyak gitu kan. Itu kan gak sopan jatuhnya, kayak kita tuh belum makan selama berhari-hari kayak gitu kan, kayak gak sopan itu jatuhnya. Terus kalau misalkan itu tuh ya udah ambil secukupnya aja, jangan takut nggak kenyang atau apa. Kalau misalkan nggak kenyang ya gampang tinggal tambah lagi. Terus kita juga kalau misalkan lagi makan tuh jangan sambil ngomong, makanan penuh di mulut tapi kita sambil ngomong, kan itu jatuhnya nggak sopan. Orang lain juga pasti bakal ngasih kesan buruk bagi kita gitu. Sebenarnya kayak table manner itu tuh menurut Dita nih ya, itu tuh penting banget. Kenapa? Karena orang tuh ngelihat kita tuh dari cara kita bersikap itu, dari cara penampilan kita, pasti itu orang lain pasti ngelihat kita dari cara penampilan kita tuh kayak gimana. Terus yang kedua tuh kayak sikap. Kalau misalkan sikap kita pasti table manner aja kayak gitu, gimana orang lain bakal menghormatin kita gitu. Contohnya aja nih ya, simpelnya aja gini, kita kerja nih di suatu perusahaan, terus ada meeting buat bahas kerjasama sama perusahaan lain. Mengadakanlah tuh jamuan makan di suatu restoran umum kan, bintang 5 lah ibaratnya. Makan tuh kan, dua perusahaan itu saling ketemu. Nah terus di jamuan itu tuh kita di situ tuh mau gimana caranya biar si perusahaan si B ini, kita seperusahaan A nih ya, si perusahaan B ini tuh mau kerja sama kita. Pasti table manner, ternyata sikap kita tuh kurang disukain sama dia. Kurang disukainya karena apa? Table manner kita tuh berantakan, nggak diterapin table mannernya, makannya sesuka kita, makan sambil ngunyah, itu kan nggak sopan. Gimana orang lain bakal percaya sama kita, gimana orang lain bakal menghormatin kita, bakal ngehargain kita kalau misalkan kita aja kurang punya etika yang bagus gitu, kayak gitu.
pasti kan dia nggak mau jadi rekan kita juga gitu. Secara orang lain tuh mau rekan yang bisa ngeluarin sesuatu yang membuat orang lain tuh menarik gitu. Kalau dari awal kita udah kayak gitu, ya orang lain pun nggak bakal tertarik sama kita, dijamin kayak gitu. Jadi kalian tahu kan seberapa penting table manner itu bagi kita. Sebenarnya ini ya, bukan cuman di jamuan makan atau di restoran besar aja kita nerapin table manner, tapi kayak di rumah juga yang namanya makan itu pasti punya etika. Gak ada misalkan makan gitu, kita makan buru-buru sampai belepotan kayak gitu kan, itu nggak beretika jatuhnya kan. Terus mengecap juga sebenarnya itu bukan etika yang bagus ketika makan kayak gitu. Jadi itulah mengapa pentingnya kita harus belajar table manner kayak gitu. Oh iya, kalau misalkan table manner sendiri bagi Dita ya emang sejujurnya Dita juga belum nerapin sepenuhnya. Cuman satu sisi itu kita harus bisa memposisikan diri kita di mana kita berada kayak gitu. Oke lah, nggak apa-apa kalau misalkan kita lagi sendiri makan gitu, lagi santai gitu makan sesuka kita, udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada orang lain, kita diundang di jamuan, kita kayak ada pertemuan sama orang lain, makan di restoran atau di tempat makan umum lainnya, sebisa mungkin tuh kita terapin table manner kayak gitu. Kan itu tuh bakalan berdampak baik juga bagi kita kan. Orang lain bakal nilai kita dengan sesuatu yang baik gitu, orang lain bakal ngasih kita kesan yang baik juga. Terus kita juga bakal memberikan kepercayaan bagi orang lain, kita juga bakal dihormati orang lain. Kenapa dihormati? Karena kan secara tidak langsung di situ kita menunjukkan sikap kita yang bagus gitu, yang baik dalam hal menjaga etika kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menerapkan table manner itu seperti itu. Jadi itu aja yang bisa kita kasih tahu ya. Kalau misalkan untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Sekian dari Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.